tuh ngerasa kayak butiran debu berada di antara kalian ya. Wah, aku harus banyak-banyak lebih bersyukur lagi ya. Aku termotivasi nih dengan Dibie, dengan Yuda. Prestasi saya ya bangga juga sih. Jadi salah satu ASN berprestasi di 10 besar PMK Buleleng. Jadi mulai dari hal kecil aja dulu, karena dunia ini terlalu luas, jadi kenapa nggak kita bikin dunia ini nyaman untuk kita bersama? Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Penting nggak penting, video ini tergantung cara kamu nyikapinnya. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Tiap orang pasti punya skill, gampang lah ya buat ngembanginnya. Yang terpenting adalah konsisten kan. Tapi kadang justru yang sering dilupain bukan cara ngembanginnya, tapi mensupport diri sendiri. Karena musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Nah, itu yang bakal kita bahas bareng mereka yang sudah jago bagaimana mensupport diri sendiri dengan skill yang mereka punya. Ini dia, Dibie dan Yuda. Wah, keren. Karena aku tahu Dibie, Yuda ini adalah teman-teman kita yang berprestasi. Jadi aku pengen tahu dulu prestasi yang sudah Dibie ataupun Yuda raih sampai detik ini. Boleh dari Dibie dulu. Oke, dari saya prestasi yang menurut saya banggakan itu bisa kuliah D3 dengan biaya sendiri. Sambil kerja. Itu prestasi yang menurut saya bangga dengan itu. Bener banget, karena tidak semua orang bisa ya seperti Dibie membiayai diri sendiri begitu ya sambil kuliah. Wah, keren banget. Dan akhirnya sampai sekarang? Sampai sekarang bisa jadi PNS, kebetulan di PMK Buleleng dan unit kerjanya di BPBD Kabupaten Buleleng. Dan bisa juga prestasi saya ya bangga juga sih. Jadi salah satu ASN berprestasi di 10 besar PMK Buleleng. Apa namanya, pegawai berprestasi ya 10 besar. Ya, di PMK Buleleng. Di PMK Buleleng di tahun 2023. 2023. Iya. Itu bagaimana kok bisa jadi masuk 10 besar? Ya, awalnya karena direkomendasikan sama pimpinan. Di tempat kerja. Ya, beliau yang merekomendasikan saya. Terus saya ikuti dan beliau selalu mendukung sehingga saya bisa masuk di 10 besar. Oke, menarik banget. Nanti kita bahas lagi ya, kok bisa sih 10 besar gitu kan? Apa yang dinilai begitu bisa masuk di 10 besar? Kita ke Yuda. Wah, ini jauh-jauh. Iya, dari Jakarta. Dari Jakarta. Ke Bali dan Singaraja. Sendiri dari Jakarta ya? Sendiri. Ke sini sama orang tua? Kesini sama orang tua, karena kan orang tua saya kebetulan tinggal di Desa Bungkulan. Kenapa excited nih ikut kita di sini? Ingin berbagi cerita, sharing tentunya. Baik. Nah, untuk prestasi, dengar juga Yuda ini atlet judo. Ya, betul. Dari tahun berapa ikut di judo? Judo saya awal mulanya 2019 ikut judo. Terjun di judo. Awalnya iseng-iseng ikut eskul. Kebetulan saya kan disabilitas penglihatan, tunanetra. Nah, ikut eskul judonya juga untuk tunanetra khusus. Kebetulan ikut eskul dan pelatih saya yang lihat potensi, akhirnya saya diikutin untuk ikut PON untuk yang disabilitas, Pekan Paralimpik Nasional. Itu tahun berapa? Itu 2021. 2021. Ya, 2021 sama yang terakhir 2024 kemarin. Kemarin. Yang di Solo. Di Solo. Yang Yuda bilang di Solo itu ya? Ya. Itu juara? Juara 3. Wow, keren.
Tapi itu bawa nama Jakarta. Bawa nama Jakarta karena saya kontraknya untuk Jakarta kebetulan. Oh gitu. Mungkin nanti kedepannya kalau Bali bisa kontrak saya ya bisa bawa nama Bali. Bener, kalau misalnya Bali yang ngontrak bisa ya. Iya, betul. Berarti pindah ke Bali dong. Iya. Terus kuliahnya gimana? Karena kuliahnya itu makanya saat ini saya masih kuliah Ya, di semester Universitas Pamulang semester 4 semester 4. di Banten. Oke, Iya. nanti kalau misalnya sudah tamat kuliahnya mau ngelanjutin kuliah lagi atau mau balik, kan dengar-dengar orang tua udah stay di Bali katanya. Iya, cuma emang rencananya mau pendidikan saya pengen terus sampai S3. Wow, dukung dong. Cita-citanya ke sana. Oke, baik. Aku juga pengen tahu ya, kalian ini kan orang yang berprestasi dan yang nggak mudah ya dengan keterbatasan begitu ya. Apa yang membuat kalian itu termotivasi? Atau orang yang paling memotivasi kalian tuh siapa sih? Kalau termotivasi mungkin masa depan ya. Masa depan yang buat kita termotivasi, buat saya sendiri. Pandangan kamu untuk masa depan apa? Ya memiliki apa namanya? Apa ya? Memiliki kebahagiaan, misalnya punya rumah, punya keluarga kecil yang bahagia gitu. Itu yang saya perjuangkan gitu. Oke. Agar apa nanti saya juga bisa mandiri gitu. Untuk apa memberikan kebahagiaan kepada keluarga kecil saya. Oke, gitu. kata lain bisa dibilang kamu pengen sukses. Iya, pengen sukses. Oke, tapi dengar-dengar kamu juga pengantin baru nih. Iya. Cia. Berarti udah mau berada di fase sukses atau kamu udah ngerasa wah aku udah sukses nih gitu? Iya, salah satunya itu kesuksesan saya gitu. Iya. Kan Jadi masih ada beberapa ada, tahapan iya. yang memang sudah kamu capai Iya. saat ini bisa dibilang kamu masih muda ya. Iya, Pak. Oke, keren banget. Terus kalau Yuda, apa yang selalu bikin kamu termotivasi? Kalau untuk motivasi sih banyak faktor, baik dari orang tua, adik-adik saya, teman maupun pasangan juga. Oh. Ya, kita ada support juga. Tapi yang jelas motivasi saya sih emang untuk di judo kuat sekali karena saya kan punya pionir juga. Untuk di judo saya pengen bisa ikut seluruh event judo khusus untuk disabilitas. Jadi motivasi saya ya latihan sampai bisa raih apa yang saya inginkan. Oke, semangat kamu latihan seperti apa? Itu setiap hari atau gimana? Untuk latihan sekarang karena habis pepanas jadi off dulu, tapi masih latihan tipis-tipis lah fisik kayak nge-gym di rumah. Tapi kalau udah aktif biasanya kita latihannya di dojo untuk khusus tempat latihan judo. Itu bisa seminggu tuh bisa 3-4 kali Oke. untuk latihannya. Itu ke tempat latihan atau di rumah aja? Ke tempat latihan. Kalau di rumah Kalau di ada rumah latihan? paling fisik, nge-gym, push up, main dumbbell kayak gitu. Oke. Dibia Tuna Daksa. Iya. Ya, kita pengen tahu juga ini ceritanya Dibia sejak kapan? Kalau dari orang tua sih dibilang sejak umur 4 bulan. 4 bulan. Iya. Itu katanya awalnya karena step. Step terus tiba-tiba pulang dari rumah sakit. Pernah juga saya gini apa namanya? Koma, udah dikira udah mau meninggal gitu. Iya, Terus karena itu udah bisa sembuh sampai di rumah nggak bisa duduk gitu kan. Lama udah nggak bisa duduk, ditauin sama orang tua terus diobatin kemana-mana. Mau di dokter, kalau di Bali istilah Balian juga pernah diobatin. Paranormal gitu Ya. ya. Baru terus saya berusaha, orang tua berusaha mengobati, akhirnya saya bisa jalan walaupun kaki kiri saya agak pincang. Nggak sempurna lah ya begitu ya. Dan untuk sekolah gitu biasa? Sekolah biasa. Biasanya saya jalan kaki sama teman-teman ke sekolah. Oh, Iya. gitu tanpa alat bantuan? Tanpa alat bantuan. Tapi masih bisa begitu ya? Masih bisa, cuma agak susah sih juga. Baik, kalau Yuda sejak kapan Untuk disabilitas tunanetranya? sebenarnya saya tadinya bisa melihat, cuma karena saya pengidap katarak dulunya.
Oh, umur Iya. berapa? Umur berapa? Dia umur 5 tahun, terus menjangkit awalnya satu mata, terus kedua mata di umur 10 tahun, terus dioperasi, sempat bisa melihat lagi, tapi di 2015 kena retinanya rusak gitu. Insiden lah, ada insiden ke waktu di sekolah. Terus ya dioperasi terus sampai akhirnya 2018, terakhir operasi itu saya udah total, udah benar-benar gelap. Ya Yuda kan beda sama Dibe. Dibe kan memang udah dari ya kecil lah istilahnya udah bisa mau nggak mau terima gitu kan. Kalau Yuda sendiri kan ya awalnya bisa melihat dunia, tiba-tiba tahu ada insiden gitu kan. Dan gelap. Gimana? Sempet down sih, sempet down. Jadi kayak kebetulan ayah saya purnawirawan TNI. Dan saya tuh cita-cita pengen jadi Seperti dia, ayah. iya jadi beliau. Pengen banget jadi tentara karena dari dulu tuh emang karena ngeliat bapak tuh kayak gagah kan. Siapa juga yang nggak kepengen gitu. Iya, bener. Terus karena ya namanya takdir kan, nggak bisa berkata lain. Jadi sempet down, cuma karena emang disupport terus dari orang tua, terus saya masuk asrama dilatih untuk mobilitas. Di situ kenal teman-teman juga yang sesama saya. Oke. Sampai akhirnya ada ekstrakurikuler judo, saya terjun di situ dan emang takdir saya untuk jadi seorang pejudo. Oh Kayak gitu, gitu. Pak. Aku juga pengen tahu gimana sih orang tuanya Yuda begitu ya mensupport, karena mungkin ini juga bisa menjadi motivasi gitu kan buat teman-teman di luar sana begitu punya masalah yang sama. Gimana cara mensupport orang tua mensupport anaknya kayak Yuda tuh kayak gimana sehingga Yuda itu bisa nerima gitu. Bangkit Proses dari sih, proses. Jadi awalnya emang orang tua juga down juga ngeliat saya kayak gini. Melihat saya kayak gini putus asa, tapi karena emang hidup harus terus berjalan kan. Saya suka banget sama lagunya Bernadia kalau kakak tahu tuh, hidup harus tetap berjalan ya. Asik. Emang Nah, itu yang inspirasi banget. Iya, itu inspirasi dan orang tua tuh support terus. Jadi ya saya tetap diperlakukan layaknya anak normal pada umumnya, tetap disupport dan saya di Jakarta dipercayakan untuk hidup di sana sendiri, sementara orang tua saya di sini Oke. di Bali gitu. Tapi ya karena mereka percaya sama saya, support ya akhirnya saya bisa apa namanya ya menerjang semua tantangan itulah. Gitu untuk bisa tetap Berarti di saat Yuda awal punya cita-cita seperti ayah, terus itu terbantahkan dengan insiden. ya, tapi nggak jadi alasan buat saya tetap terus bangkit kan Kak. Oke. Baik. Ya dengan buktinya seperti sekarang begitu ya. Iya, betul. Juara terus di judo. Iya, sengkar. Oke, kemudian ada nggak pernah ngerasain gitu diledekin sama teman-teman atau gimana? Hambatan-hambatan yang pernah dirasain begitu. Dibi gimana? Kalau waktu kecil ya, SD tuh sering dibully. Dibully kayak gimana? Iya, diperagain jalannya gitu. Sama teman-teman kan ya kalau kan perasaan kita Responnya Dibi gimana? ya awalnya kesel gitu. Ya. Kesel kadang. Kamu ngebales atau gimana? Saya nggak Langsung? ngebales. Nggak? Saya yang di rumah kadang merenung kenapa harus saya gitu. Iya. Iya, kadang kayak gitu saya. Sempet nyalahin diri sendiri apa nyalahin Tuhan atau? Ya sempet kayak gitu. Sempet Tapi yang kayak bikin gitu. kamu bangkit lagi apa? Ya saya kayak gini, saya bisa kok lebih dari mereka gitu. Oke, dan kamu udah buktiin sekarang. Ada nggak sih mereka udah ngelihat kamu sesukses ini sekarang? Ada temennya. Oke. Dan saya melihat Respon mereka gimana? wih hebat Jani. Keren, Gitu. Jani. Jani menjadi Jawab PNS dong, ya, belum gitu. tahu dia gitu dong. Oke, pengalaman Yuda ada nggak sih? Untuk Dibully apa nih? gitu. Dibully itu. Ya dulu sering. Dulu kan saya kan waktu karena Katara sering pakai kacamata itu dibully karena dianggap culun kan. Terus sering bertumbuh dewasa, terus akhirnya saya kena insiden, akhirnya nggak bisa melihat lagi. Ternyata ya makin banyak lah tekanan dari luar gitu. Tapi ya hadepin aja karena emang nggak bisa dipungkiri kalau tekanan dari sana sini tuh ada. Itu ngebulinya kayak gimana? Ngebulinya itu ya kayak apa ya, meragain jalannya lah, kayak tiba-tiba nggak sengaja nabrak gitu, sorry nggak lihat kayak gitu. Cuma emang waktu justru kayak semenjak saya tunanetra
yang ngebully itu nggak ada justru. Malah sebelum tunanetra waktu saya sering pakai kacamata tuh dibully karena culun kan pakai kacamata. Tapi Cuma sekarang dengan comeback saya kayak gini. Iya. Berani loh gitu. Ya kayak gitu. Saya udah nggak ada lagi yang bully. Justru semenjak tunanetra tuh udah nggak ada yang bully. Tapi emang sekarang melepas kacamata atau gimana? Iya udah nggak pakai kacamata lagi, udah pede aja sekarang. Asik, emang itu isi ya yang harus ditumbuhkan sama diri sendiri. Kembali lagi kita harus bisa mensupport diri sendiri ya, karena musuh terbesar kita adalah diri sendiri gitu. Iya nggak sih? Bener banget, justru musuh terbesar diri sendiri. Pernah nggak sih ngalamin situasi di mana misalnya fasilitas-fasilitas yang harus kalian dapatkan itu nggak ngedukung gitu? Saya pernah waktu SMP, saya gengsi kalau bawa motor yang dimodif gitu, modif disabilitas tuh. Ya kan awalnya gengsi, saya belajar terus bawa motor roda 2 yang biasa. Iya, terus belajar sampai jatuh-jatuh gitu. Tapi karena gini dah, kaki saya kalau pikiran tegang itu, stres itu dia gerak sendiri. Jadinya pas bawa motor tuh kan kita tuh ngerasa takut mau jatuh ya jadinya. Pertama kali bawa motor kan belajar itu dah gerak dah dia sendiri. Nah, karena seiring waktu saya berpikir, masa saya diantar sama orang tua terus, masa saya harus menunggu jemputan dari teman gitu. Saya berniatlah buat motor yang dimodif disabilitas. Wow, bisa buat motor? Enggak. Bener, apa nih? Mesinnya? Modif dia. Modifnya? Dimodif. Biar accessible. Gitu. Ya, ke temennya sih. Khusus untuk? Disabilitas. Ya, roda biar 3 accessible. gitu. Oke. Yang sekarang saya punya motor Beat yang kayak Sespan tuh. Itu. Saya buat desainnya aja, temennya yang bikin. Ya, yang bikin. Wah, keren banget. Emang kamu lulusan apa sih? Saya manajemen informatika D3. Tapi bisa bikin kayak gitu? Ya, karena itu dari? Karena kan saya multimedia, kan saya belajar buat pakai Corel, Photoshop, saya ngedesainnya pakai itu. Terus nanti temannya yang ngikutin desain tersebut itu. Keren banget. Keren emang ya. Gak kalah sama orang-orang yang memang normal begitu ya, dan kalian mengalahkan mereka gitu ya. Oke, kemudian kalau Yuda, ada nggak sih fasilitas-fasilitas yang nggak ngedukung Yuda? Fasilitas yang nggak mendukung gitu. Kalau untuk tergantung, karena saya kan pindah-pindah nih Jakarta ke Bali. Kalau bedanya tuh emang signifikan banget kalau untuk fasilitas. Kalau di Jakarta emang belum cukup mengakomodir untuk disabilitas, tapi istilahnya udah 50% atau 60% lah gitu. Di Jakarta? Iya, kalau di Jakarta. Kalau di Bali emang saya belum menemukan fasilitas yang aksesibel. Masih lebih ramah di Jakarta? Lebih prefer di Jakarta, makanya lebih nyaman ke sana. Gitu, tapi ya next time mudah-mudahan di Bali lebih prefer lah untuk aksesibilitasnya, untuk fasilitas. Nah kalau kendala sih ya banyak lah. Kalau kendala kayak jalan, saya harus pakai tongkat. Dimana kalau nggak pakai tongkat, orang nggak tahu kalau saya tunanetra gitu. Iya benar. Ya, aku kali pertama kan aku juga ketemu kamu gitu. Mau salaman, kok diem gitu kan. Sering kalau di Jakarta kayak gitu. Oh gitu. Cuma kalau untuk fasilitas saya yang menyesuaikan. Menyesuaikan gitu kalau untuk fasilitasnya. Keren banget. Kalau support gimana? Yang paling nge-support di BIA saat ini? Orang tua. Tetap ya? Orang tua ya, sekarang pasangan. Iya, bener. Pengantin baru. Selain itu teman, kalau di tempat kerja gimana? Kalau di tempat kerja, kebetulan saya bendahara kan, di keuangan itu mereka kompak. Nggak boleh main-main sama bendahara, nanti gajinya nggak dikeluarin gitu. Kebetulan teman-teman di keuangan, di bagian keuangan, mereka kompak gitu. Nggak ada apa namanya, kalau saya nyuruh mereka mau ngelakuin itu gitu. Berarti nggak ada perlakuan spesial kayak gitu, biasa aja, semua biasa normal aja, gitu ya, gitu. Kayak biasa gitu kan. Oke, kalau Yuda ada nggak sih kalau di tempat kuliah gitu kan, ataupun di tempat kerja yang saat ini masih dikontrak kayak gitu, gimana? Untuk supportnya? Iya, dari teman-teman. Kalau untuk di tempat saya kuliah itu ada unit
khusus layanan disabilitas. Jadi kalau untuk support ada banget di universitas saya. Dan kalau untuk di kantor, di tempat kerja saya, emang saya ikut organisasi nasional Paralimpik Komite, emang itu untuk olahraganya disabilitas, jadi emang udah pasti support 100%. Untuk kebutuhan, apapun itu, selama saya latihan, terutama dari pelatihnya juga, gitu. Dan yang pasti emang support pertama ya orang tua. Oke, berarti secara keseluruhan, secara umum gitu ya, yang paling mensupport itu adalah kembali ke orang tua begitu ya? Bener. Dan juga diri sendiri. Ya betul, itu jangan dilupain. Jangan dilupain itu karena kalau percuma juga kalau diri sendiri kita nggak mau bangun kan. Iya kan? Seberapa banyak, seberapa besar support dari luar, kalau kitanya nggak bangkit, ya mau gimana? Tetap akan di situ-situ aja. Iya nggak? Ya pasti. Nah kemudian kalau misalnya nih, ngomongin tentang kesuksesan begitu kan, kalau secara pribadi, dari Dibio dulu deh, kesuksesan yang menurut Dibio tuh sukses kayak gimana? Menurut saya sukses tuh ya bahagia gitu. Bahagia? Ya bahagia, terus sekarang udah dapat kerja, dan sudah punya pasangan, dan menanti juga buah hati gitu. Wow, mudah-mudahan dilancarkan. Oke. Nah terus ini apa namanya? Di saat sekarang, apakah mungkin kamu udah bisa nerima apa yang selama ini membuat kamu ada merasa kekurangan seperti itu? Saya terima, bahkan itu menjadi sebuah motivasi gitu. Saya seperti ini, mungkin Tuhan melihat saya itu hebat untuk menjalankan keadaan seperti ini gitu. Dan aku juga tertarik nih, kamu punya pasangan kan? Iya. Oke, awalnya tuh kayak gimana nih bisa nerima kamu? Awalnya sih mungkin... Mana nih, ikut nggak sih? Ikut. Mana? Ada ya? Ikut ya? Ya awalnya, say hello. Awalnya mungkin karena saya ketemunya lewat media sosial, mungkin awalnya... Oh, media sosial. Ya, mungkin awalnya melihatnya shock mungkin. Terus karena perjuangan saya mendekati dia. Kamu bawain apa sampai luluh? Enggak ada bawain. Yang penting berjuang aja dulu. Itu akhirnya dia mau menerima saya apa adanya. Oke, asik. Mudah-mudahan langgeng sampai maut memisahkan gitu ya. Dan cita-citanya ke depan nih bareng pasangan kamu nih apa? Cita-citanya ya membangun keluarga bahagia gitu. Dan memiliki, kan sekarang kebetulan tinggal sama orang tua. Ya kita mau bangun rumah sendiri gitu. Amin. Ya, mudah-mudahan tercapai. Oke, Yuda, suksesan kamu tuh seperti apa? Definisi sukses buat saya ya, saya udah ada di sini aja, saya udah anggap kalau itu udah kesuksesan buat saya. Gitu. Aku tersentuh. Jadi yang penting terima. Iya, kenapa punya sesederhana itu? Nggak, kamu bisa sederhana itu, kenapa? Karena ya kita nggak tahu besok kita akan melakukan apa atau hal apa yang terjadi sama kita, tapi kalau kita udah berdiri di sini sampai saat ini kita masih sehat, ya udah sukses buat saya. Emang gitu, ya, definisi itu. Sukses orang itu beda-beda. Ada yang hanya seperti Yuda aja udah bisa dibilang sukses. Tapi ada juga orang yang sudah punya semuanya, segalanya tercukupi, tapi masih belum puas, masih belum bisa bilang sukses. Iya. Itu kembali ke diri sendiri. Diri sendiri. Oke. Aku juga pengen tahu nih cita-cita Yuda ke depan, karena sekarang kan masih kuliah begitu kan? Masih kuliah. Saya ambil hukum. Masih tetap di hukum? Hukum. Wah, kenapa? Saya mau jadi advokat, seorang pengacara. Untuk bisa ngebela hak-hak disabilitas yang belum bisa dibela lah. Oh, itu gitu. Motivasi kamu? Motivasi terbesar. Oke. Gitu. Luar biasa, Yuda. Mudah-mudahan ya bisa tercapai. Oke. Bisa nggak sih kalian itu kasih pesan ya buat teman-teman kalian, buat masyarakat luas lah ya, tentang inklusivitas gitu. Apa yang ingin kalian sampaikan? Dari Dibio dulu deh. Kalau dari saya, teman-teman disabilitas terutama ya, jangan berkecil hati untuk menghadapi keadaan kita. Tetap semangat, tetap tetap berjalan lah, mengalir dan raih apa yang kita inginkan.
Terus untuk orang tua yang memiliki anak disabilitas, jangan juga berkecil hati, terus dukung anak disabilitas itu untuk meraih cita-cita. Oke, baik. Yuda. Mungkin sama aja kayak Kak Dibia. Untuk pesan saya, kalau kita tuh semua punya hak yang sama. Kita kan beraneka ragam nih, suku, budaya, ras, bangsa, maupun juga kemampuan. Jadi kalau bagi saya tuh kita mulai dari hal-hal kecil. Kalau kita tuh harus bisa mulai mendengar keluh kesah dari setiap orang yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi mulai dari hal kecil aja dulu, karena dunia ini terlalu luas. Jadi kenapa nggak kita bikin dunia ini nyaman untuk kita bersama, gitu Kak. Keren banget. Aku tuh ngerasa kayak butiran debu berada di antara kalian ya. Wah, aku harus banyak-banyak lebih bersyukur lagi ya. Aku termotivasi nih dengan Dibia, dengan Yuda ya. Mudah-mudahan obrolan kita juga ini bisa membawa motivasi buat teman-teman kita di luar sana. Pasti. Gitu ya. Amin. Yes, sekarang kita masuk ke segmen Batman Better Mana. Yeay. Oke, dijawab ya. Yang pertama, better mana? A, teman banyak tapi minim support. Atau B, teman sedikit tapi berkualitas. 3, 2, 1. B. Sama ya. Kompak, teman sedikit tapi berkualitas. Ya. 2, better mana? A, jadi sukses untuk dinikmati sendiri. Atau B, jadi sukses untuk kepentingan umum. B. B, yeay. Sama juga ya. Baik, 3, better mana? A, memperbaiki kesalahan di masa lalu. Atau B, fokus menata masa depan. 3, 2, 1. A. Dibia. A. A juga. Kenapa delay? Baik, masih kompak ya. Terus 4, better mana? A, mengikuti sosok panutan untuk sukses. Atau B, sukses dulu biar jadi sosok panutan. 3, 2, 1. A. B. B. Ini yang gak kompak nih. Oke, terakhir ya. Misal nih, kalian nih 2 bersaudara ya. Dan hanya salah satu yang boleh sekolah. Better mana? A, kamu yang sekolah, sukses, terus B, saudara. Atau B, saudara yang sekolah hingga sukses, terus kamu yang dibiayai. 3, 2, 1. A. Oke, sama. Keren banget kalian ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Sukses terus. Dan buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.